Waktu dan layar ke Pak Jumarlan, kami persilakan. Terima kasih Pak Takdir, Pak Reformer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang. wabarakatuh. Ya, sebelumnya ini mohon izin karena waktunya bertabrakan juga dengan kedatangannya Pak Menpan dan juga mantan Kepala LKPP ini. Akhirnya semua pegawai disuruh untuk mengikuti pertemuan di belakang ini. Ini sambil ini pun saya ikut sambil zoom zoom ya, aula di belakang sama zoomnya Pak Takdir ini. Saking pentingnya dua kegiatan yang tidak bisa kita abaikan salah satunya gitu. Saya izin share screen. Sebelumnya saya menyapa dulu Pak Iksan, Pak Kabag SDM. Siap. Selamat siang Pak Iksan. Ya, Saya selamat siang. saya rasa tadi beliau sudah banyak menyampaikan terkait dengan sumber daya pengelola pengadaan barang jasa ya. Jadi kalau kita bicara sumber daya pengelola pengadaan barang jasa ini bukan hanya YF sebenarnya, ada juga personal lainnya gitu. Karena memang dengan kondisi Maluku Utara yang kalau data tadi ditampilkan masih banyak sekali kabupaten kota yang pemenuhan JPBJ ini kurang dari 60% bahkan nol. Padahal sebenarnya target daripada pemenuhan SDM PBBJ ini adalah 60% yang nantinya juga mempengaruhi indeks tata kelola pengadaan kita gitu. Apalagi kalau teman-teman di kabupaten kota, kalau provinsi saya tahu tuh indeks tata kelola itu menjadi target IKU ya. Tapi kalau kabupaten kota, kalau memang itu menjadi salah satu target di indikator kinerjanya, ya harus terpenuhi. Salah satunya itu ya pemenuhan SDM-nya gitu. Jadi mohonlah kalau memang ada kabupaten kota yang bisa hadir pada hari ini, ya tolonglah bisa mendorong itu. Karena memang Pak Iksan ini juga masukan saja Pak Iksan, permasalahan di kabupaten kota itu kadang-kadang memang kita tidak pernah sadari bahwa kita berasumsi bahwa permasalahan sama dengan provinsi ternyata berbeda gitu. Ternyata lebih kompleks permasalahannya di kabupaten kota itu. Kadang-kadang komunikasi antara baik baik bagian ULP atau bagian PBJ di kabupaten kota itu dengan bagian organisasi mau BKD itu kadang-kadang tidak nyambung Pak Iksan. Ini juga harus menjadi pernya Biro PBJ nih selaku pimpinan kabupaten kota ini untuk bisa mengkomunikasikan itu. Karena takutnya 00 tadi itu bukan karena disengaja karena memang sudah mentok itu Pak. Jadi ini juga menjadi salah satu masukan lah ke Biro PBJ lah dalam hal ini Pak Iksan sebagai striker di bidang pembinaan SDM di situ. Saya izin share screen, Pak Moderator. Siap. Kelihatan ya? Jelas. Ya, ya saya dikasih tugas oleh Pak Reformer ini, Pak Takdir. Ini bahas terkait dengan kompetensi pejabat pemukiman. Jadi memang seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Iksan maupun Pak apa Pak Farid dan Pak Takdir bahwa ya betul memang saya pada tanggal 10 sampai 11 Agustus kemarin sudah mengikuti uji kompetensi personal lainnya dalam hal ini pejabat pembawa komitmen dan berlangsung 2 hari selama 2 hari. Namun proses menuju ke 2 harinya itu cukup panjang, Bapak ya, Ibu peserta. Bahwa saya waktu itu mengikuti melalui metode pelatihan ya. Jadi tanpa mengajukan portofolio atau pengalaman. Mungkin saya lanjut saja dulu dengan materinya. Ya tadi ini juga sudah dijelaskan ya oleh Pak Iksan bahwa yang namanya SDM PPJ ini kan ada 3 ya. Untuk SDM PPBJ-nya atau pengelola fungsi PPJ-nya itu terbagi 2. Ada yang namanya pengelola PPJ, ada namanya personelnya gitu. Kalau untuk pengelola PPJ tadi sedikit banyak sudah dijelaskan oleh Pak Iksan. Sedangkan personel lainnya tuh atau non JFPPJ ini yang nanti akan kami sampaikan gitu. Yang jadi pertanyaannya apakah ketika suatu satker, kementerian, lembaga pemerintah daerah itu boleh langsung tidak mengangkat personel lainnya tanpa adanya JPBG kan gitu pertanyaannya gitu. Nah, kalau pengalaman berdasarkan data tadi bahwa
di kabupaten kota banyak sekali yang nol gitu. Apakah bisa saja langsung kita ikut saja pelatihan atau uji kompetisi saja terkait dengan pejabat pengadaan atau pokja gitu, tanpa harus JPPJ? Kan begitu kan berarti kan? Dalam Perpres disebutkan bahwa yang personal lain itu sebenarnya bisa diangkat oleh daerah, oleh kementerian, oleh lembaga yang secara paket itu kecil. Artinya bahwa ketika JF itu ada, itu dia tidak membutuhkan angka kreditnya gitu. Nah, itu kemudian ada di situ personalnya yang bisa mengikuti standar uji kompetensi pejabat pengadaan, pejabat pembawa komitmen, terus pokja pemilihan gitu. Nah, jadi memang tidak semua kementerian, tidak semua lembaga, tidak semua pemerintah daerah itu dapat mengangkat personel lainnya gitu. Dalam hal ini pejabat pengadaan pokja ya, itu tidak semua. Hanya kementerian lembaga atau pemerintah daerah yang secara paket itu kecil sekali. Untuk pemerintah daerah sendiri itu kayaknya tidak ada deh untuk pemerintah daerah ya. Jadi wajib dari Pemda itu karena secara paket itu sudah melebihi, kalau hitung-hitungan kami pada saat itu sudah melebihi gitu. Namun untuk kementerian atau lembaga itu masih memungkinkan untuk itu gitu. Untuk mengangkat personel lainnya. Pengalaman kami mengikuti ujian itu yang paling banyak mengikuti ujian kompetensi personel lainnya dalam hal ini pejabat pembawa komitmen, pejabat pengadaan, terus pokja pemilihan itu dari lembaga dari kepolisian. Banyak sekali mereka yang mengikuti karena memang di mereka memang tidak ada fungsional pengelola pengadaan barang jasa. Jadi memang mereka mengikuti uji kompetensi pokja pemilihan, pejabat pengadaan maupun pejabat pembawa komitmen. Mungkin kalau kita bicara personalnya ini kan diatur dalam Perpres ya. Tadi sudah jelaskan juga bahwa eh, yang menjadi personel itu wajib memiliki sertifikat kompetensi di bidang pengadaan barang jasa. Dan dia di pasal ketentuan peralihannya itu di pasal 11 Perpres 12 itu dijelaskan lebih ringkas bahwa batas waktu. Tadi kan sudah dijelaskan. Batas waktu kewajiban memiliki sertifikat kompetensi dalam personel lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 17A yang di atas tadi. Ini yang di atas. Ini paling lambat 31 Desember 2023. Nah, tadi Pak Farid sampaikan bahwa ada beberapa teman-teman daerah atau beberapa teman-teman UF yang berpendapat bahwa nanti saja ini paling juga LKPP nanti ada bikin aturan lain karena tidak terpenuhi JPPBJ atau belum banyak personel yang memiliki kompetensi PPK. Ya, bisa saja, tapi sampai per hari ini belum ada, Pak. Per hari ini belum ada. Artinya apa? Sudah ada banyak waktu ya, sudah berapa tahun untuk kita bisa penuh hal ini gitu, terutama yang diprioritaskan oleh pemenuhan JFPPBJ-nya. Dan sampai sekarang pun hampir sebagian besar dari kita, terutama di kabupaten kota di Provinsi Maluku Utara, belum memenuhi JFPPBJ-nya. Ini menjadi satu persoalan gitu, yang juga menjadi satu tantangan nih buat Pak Iksan di BPPJ, Pak bisa harus dapat membina teman-teman di kabupaten kota untuk segera penuhi YPBJ-nya gitu, sambil teman-teman di OPD memenuhi kompetensi personal lainnya dalam hal ini pejabat pembawa komitmen. Saya pernah ke LKPP, saya menyampaikan bahwa kuota JFPBPJ yang sekarang itu ada di angka 45 untuk provinsi itu dirasakan kurang karena pertama, pengadaan barang jasa di OPD itu kalau misalnya ada salah satu ASN lah dia pegang terkait PPK di OPD ya, selaku PPK, itu pertama dia tidak dapat honor. Yang kedua, dia itu secara SKP-nya itu sebagai tugas tambahan. Artinya apa? Kalau ini kita pegang di personel lainnya, ini tentunya secara kinerja dia harus mengerjakan tugas-tugas lainnya juga gitu untuk bisa mendapatkan kinerja gitu.
Tapi kalau dia melekat di JFPBBJ ya memang tugasnya. Sehingga apa? Sehingga usulan untuk penghitungan kembali kuota pernah kami sampaikan ke LKPP, jangan dasar jangan hanya perhitungan paket tender, jangan hanya paket yang penyedia gitu, dihitung juga paket-paket swakelola. Karena kalau dihitung paket swakelola maka kebutuhan kuota itu saya yakin akan besar. Sayangnya yang terjadi adalah penghitungan hanya beberapa paket yang melalui penyedia, tender, seleksi, pengadaan langsung. Nah, ini kan menjadi satu catatan sebenarnya bagi teman-teman LKPP. Karena kalau berdasarkan itu saja, maka Provinsi Maluku Utara itu akan ada pengurangan JFPBG sebagaimana surat dari LKPP yang tadinya mudah di angka 15, dia akan berkurang menjadi 8 itu. Karena kalau kita pakai perhitungan hanya paket-paket tender seleksi, itu akhirnya akan mengurangi kuota kita gitu. Sehingga ini menjadi masukan kepada LKPP bahwa pertemuan kuota itu juga harus membutuhkan paket swakelola. Apa itu personalnya gitu. Dalam peraturan LKPP nomor 7 disebutkan bahwa personil selain pejabat fungsional PBBJ yang selanjutnya disebut personelnya adalah ASN, TNI, Polri yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang jasa. Dalam peraturan LKP nomor 7 tentang SDM pasal 3 disebutkan bahwa sumber daya pengelola fungsi pengadaan wajib memiliki kompetensi di pengadaan barang jasa sesuai dengan standar kompetensi yang mengacu pada Kamus Kompetensi SPPJ. Itu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Iksan. Saya hanya mengulangi saja bahwa ada standar yang harus terpenuhi, standar kompetensi harus terpenuhi. Ini juga tadi sudah dijelaskan. Kalau dulu sampai per 31 2003 kita masih bisa menggunakan kompetensi level 1 ya. Nah, sekarang untuk standar kompetensi level 1 ini sekarang sudah menjadi hanya sebatas sebagai entry level saja untuk mengambil standar-standar berikutnya begitu. Jadi kalau teman-teman misalnya untuk tertarik jadi JFPBJ, jadi harus punya sertifikat dulu gitu. Punya sertifikat dulu level 1 sehingga dia bisa mengikuti perpindahan jabatan lain kah atau mendapat promosi kah atau apa namanya pengangkatan pertama. Kalau kan pengangkatan pertama itu pengecualian. Hasil diskusi kami dengan teman-teman di BKD bahwa temuan kita terkait dengan pemenuhan JFPBJ kan kita pernah diaudit oleh BPK terkait audit kinerja bahwa kita belum memenuhi SDM PBJ, terutama fungsional PBJ itu masih banyak sekali, masih kurang 60% atau sekitar 64% ya tadi ya, data dari Peksan. Itu menjadi temuan kinerja harus dipenuhi oleh 3 organisasi. Yang pertama adalah Biro PBJ sendiri, kedua BKD, ketiga adalah Biro organisasi. Sehingga kemudian hasil diskusi itu menjawab pemenuhan itu, maka BKD kemudian menyampaikan bahwa yang bisa terpenuhi paling dekat adalah pemenuhan melalui pengangkatan pertama, dalam hal ini P3K. Nah, untuk P3K nanti syaratnya kemungkinannya, ini baru kemungkinan syaratnya. Yang pertama, ada skor khusus kalau yang mendaftar itu sudah memiliki sertifikat kompetensi level 1. Ada skor khusus. Jadi mendapat spesial lah. Yang kedua, tetap masih berdaftar walaupun belum memiliki sertifikat kompetensi, tapi nanti pada saat sudah lulus sebelum pengangkatan JFPBJ dia harus punya kompetensi level 1 dulu. Karena memang untuk pengangkatan pertama sendiri memang diisi oleh teman-teman yang baru mau jadi ASN baik melalui PNS maupun P3K. Karena pengalaman saya pada saat mengurusi pengangkatan pertama itu pada saat CPNS-nya kami mendorong untuk teman-teman JFPBJ, calon JFPBJ CPNS pada saat itu untuk bisa lulus kompetensi level 1.
Karena untuk apa namanya, kalau kalau soal soal untuk masuk itu kan apa namanya, kalau seleksi kedua itu ada seleksi, kan ada seleksi kan, seleksi pertama umum, kedua yang khusus. Yang khusus itu kayaknya sudah bicara terkait dengan penjurusan atau bicara terkait dengan kekhususan daripada kompetensi kompetensi PBY, sehingga tidak beda jauh. Nah, alhamdulillah tuh teman-teman CPNS kemarin tuh pada saat menunggu untuk pengangkatan, ya menunggu pengangkatan menjadi PNS full 100%, mereka sudah lulus dan kemudian bisa diangkat jadi PNS. Jadi memang ini sebagai entry level saja. Kemudian ada standar kompetensi PPJ tadi juga dijelaskan. Nah, kita bicara terkait dengan standar kompetensi personilnya ini. Nah, yang baru dibuka ini baru pejabat pengadaan, Pokja maupun pejabat pembawa komitmen. Untuk standar kompetensi personil lainnya kayak kepala UKPPJ, terus pengelola LPC ini belum dibuka oleh teman-teman di LKPP. Jadi masih sebatas 3 itu dulu. Nah, sertifikasinya juga ada 3 ya. Ada kompetensi level 1, ada kompetensi untuk PBBJ, ini dapat sertifikasi semua, dan ada juga sertifikat kompetensi bagi personel lainnya. Ini kalau lulus uji kompetensinya. Untuk personel lainnya ini saya sudah jelaskan bahwa sertifikat kompetensi itu ada sertifikat kompetensi PPK, ada sertifikat kompetensi pejabat pengadaan, ada sertifikat kompetensi pejabat pemilihan. Untuk pejabat pengadaan, pejabat pemilihan ini biasanya di lembaga yang memang paketnya kecil-kecil ya. Nah, tapi untuk pejabat pembawa komitmen ini bisa nih bisa daerah maupun kementerian lembaga bisa ini, karena jadi syarat sekarang untuk bisa jadi PPK. Yang tadi sudah dijelaskan juga terkait dengan tipologi PPK. Ada PPK tipe C, tipe B, tipe A. Saya lanjut saja. Ini standar kompetensinya. Nah, untuk standar kompetensinya untuk PPK itu ada 3 ya, Bapak Ibu ya. Jadi harus menguasai terkait dengan kompetensi perencanaan pengadaan, harus menguasai kompetensi terkait dengan pengelolaan kontrak, dan harus menguasai kompetensi terkait dengan pengelolaan pengadaan bahasa secara sukarela. Kadang-kadang teman-teman PPK kita yang sudah punya pengalaman itu di kompetensi mengelola kontrak itu portofolionya itu banyak, tapi pada saat di perencanaan pengadaan portofolionya itu semakin sedikit itu. Apalagi portofolio di apa namanya di pengelolaan swasta itu lebih sedikit lagi, bahkan mungkin tidak ada. Jadi saran saya untuk menguasai kompetensi ini terus mengerti portofolio tadi, ikut pelatihan. Nah, untuk sekarang ini LKPP dalam hal ini Puslat SDM LKPP baru membuka pelatihan di TPB sama TPC. Untuk TPA belum, menunggu saja, karena untuk TPB sendiri pun masih beberapa kali uji coba begitu. Saya itu termasuk yang diuji cobakan, sudah kelas yang uji cobakan gitu. Karena informasi kemarin dari Pak Iksan yang di Kominfo juga sementara ikut pelatihan TPB, ini sudah ada perubahan juga gitu. Kalau kami kemarin itu hanya belajar terkait dengan kompetensi perencanaan, kompetensi mengelola kontrak, kompetensi mengelola suatu kelola. Kalau di yang baru sekarang ini ditambah lagi kompetensi untuk bukan kompetensi tapi cara untuk menyusun portofolio. Nah, kalau kami kemarin tidak dapat tuh, kami yang menyusun sendiri tuh portofolionya pada saat nanti uji kompetensi. Ya pada saat pelatihan itu belum diajarkan itu, tapi pada saat uji kompetensi itu menjadi wajib, ya harus dimasukkan. Pelatihan personelnya itu dilaksanakan dalam hal ini dilaksanakan oleh Puslat. Jadi ini bukan pusat pendidikan pelatihan, tapi sekarang namanya pusat pelatihan karena pendidikannya sudah tidak ada di LKPP. Pendidikan lebih kepada apa namanya universitas. Jadi namanya sekarang pusat pelatihan pengenalan jasa LKPP atau lembaga pelatihan pengenalan jasa yang sudah terakreditasi oleh LKPP. Nah, sebagai informasi buat teman-teman bahwa BPSDM Provinsi Maluku Utara ini sudah terakreditasi A nih sebagai LPPJ. Jadi sebenarnya BPSDM kita, BPSDM Provinsi Maluku Utara sudah bisa melaksanakan pelatihan. Bahkan sebagai informasi, kelas kami pada saat uji kompetensi kemarin, tanggal 10 sampai 11 Agustus kemarin itu diisi oleh teman-teman Jambi dari Provinsi Jambi paling banyak karena difasilitasi oleh BPSDM-nya mereka. Jadi BPSDM Jambi memfasilitasi sekitar
mungkin sekitar 14 orang kalau tidak salah, 14 orang difasilitasi BPSDM kami untuk dapat mengikuti uji kompetensi personalnya atau pejabat pemukiman. Terus saya sendiri dari Maluku Utara, sisanya dari kepolisian. Kepolisian pun tidak mengikuti uji kompetensi pejabat pemukiman, tapi mereka mengikuti uji kompetensi Pokja pemilihan. Jadi memang kalau memang ada teman-teman dari BPSM ini harus bisa ditangkap itu, karena memang tantangan kita ke depan itu dengan belum terpenuhnya SDM PBJ ini salah satu cara itu ya memang harus segera melakukan apa namanya satu langkah strategi untuk dapat memenuhi ini. Salah satunya memanfaatkan saja LKPP gitu. Karena di LKPP untuk uji kompetensi itu kita gratis Bapak Ibu ya. Jadi tidak dipungut biaya sama sekali. Jadi gratis. Untuk pelatihan bagi personelnya yang diselenggarakan oleh Pusat Pelatihan SDM PBJ ini yang tadi dijelaskan, ini yang pertama berdasarkan surat deputi ya, surat deputi PPSM nomor 60, itu pelatihan kompetensi PBJ level 1 dilaksanakan oleh MOCC atau Massive Open Online Course dan blended learning. Jadi ada MOCC-nya, ada blended learning-nya. Apa bedanya? Biasa kalau blended learning itu ada batas waktunya. Jadi biasanya itu batas waktunya lebih cepat, sekitar 2 minggu lah, 1 sampai 2 minggu. Sedangkan MOCC itu 1 bulan kalau nggak salah, itu 1 bulan. Jadi lebih fleksibel. Kalau blended learning kita ansih harus fokus kepada pelatihannya, tapi kalau di MOCC kita masih bisa meluangkan waktu di hari-hari tertentu untuk bisa dapat mengikuti pelatihan, karena memang ansih itu belajar mandiri. Kalau di MOCC itu dibuka hari-hari tertentu untuk bisa ada sinkronisnya, atau bertanya langsung kepada fasilitator yang dihadirkan gitu. Sedangkan di blended learning itu memang sudah diatur jadwal-jadwalnya, itu ada hari-hari sekian yang diatur jadwalnya untuk tatap muka dan berbatas waktu, dan batasnya lebih cepat sekitar 2 minggu. Yang kemudian pelatihan kompetensi PPJ untuk PPK ini baru dilaksanakan sampai di TPB ya. Jadi teman-teman yang sudah punya sertifikat level 1 bisa mengikuti pelatihan kompetensi bagi PPK TPC. Ini juga dilaksanakan dengan 2 metode model pembelajaran ya, MOCC maupun blended learning sama. Dan untuk TPB, pelatihan PPK TPB ini hanya baru dilaksanakan dengan pembelajaran blended learning, jadi MOCC-nya tidak ada gitu. Jadi untuk mengikuti pelatihan bagi PPK TPB ini, yang pertama bisa memasukkan portofolio langsung. Portofolio sebagai PPK ya. Bisa langsung, antum bisa ada juga bisa jadi angkat, bisa diseleksi untuk menjadi pesertanya. Yang kedua, jika Bapak Ibu secara portofolionya kurang, itu bisa mengikuti pelatihan PKTPC, sertifikat kelulusan pelatihan itu kemudian dapat digunakan sebagai pelengkap portofolio untuk bisa mengikuti pelatihan TPB. Ya, kalau saya kemarin saya pakai cara begitu. Jadi saya ikut pelatihan TPC dulu, saya lulus, saya masuk, saya ajukan pelatihan PPK TPB. Alhamdulillah saya lulus, karena memang untuk pelatihan sendiri itu banyak juga yang tidak memenuhi persyaratan. Gini, kelas kami saya ada sekitar 40 orang tuh setengah tidak lulus untuk pelatihan TPB gitu. Yang kan pelatihan saya tidak lulus begitu. Bagaimana uji kompetensinya? Nah, ini juga menjadi satu hal yang harus diseriusi. Juga LKP juga sudah mengadakan pelatihan kompetensi untuk penyedia dalam hal ini Pokja maupun pejabat pengadaan, itu secara MOCC maupun secara blended learning. Jadi untuk pelatihan PPJ personelnya yang baik dilaksanakan secara MOCC maupun blended dapat diakses secara bebas dan gratis ya melalui ini alamat website ini. Ini tampilannya ini tadi sudah ditunjukkan Pak Farid. Jadi banyak sekali pelatihannya. Nah, silakan bisa diklik saja di membuka alamat website tersebut. Sedangkan untuk ujian sertifikasi profesional lainnya berdasarkan surat deputi PPSM nomor 60 tadi, yang tadi saya jelaskan bahwa untuk ujian sertifikasi kompetensi level 1 sudah dijelaskan, itu sekarang dimudahkan.
Di mana kan Bapak Ibu untuk level 1 bisa mengikuti pelihatannya, kemudian ujiannya tinggal melihat jadwal saja di PPSDM LKP.go.id. Itu banyak sekali jadwal-jadwal yang bisa diikuti dan free, gratis, gratis. Tapi memang sistemnya cepat dia dapat, begitu. Jadi harus rajin-rajin pantau karena untuk satu kelas ujian itu kalau tidak salah sekitar 20 orang. Jadi memang karena yang pantau ini seluruh Indonesia, jadi memang siapa cepat dia dapat. Terus kemudian apakah cepat saja bisa menjadi peserta? Oh, belum tentu, Pak. Karena ada seleksi persyaratannya. Kadang-kadang kita cepat juga, kalau persyaratannya tidak memenuhi, ya tidak ini juga tidak dapat mengikuti. Jadi memang tergantung persyaratannya. Gitu. Untuk level 1 ini untuk pelatihannya dapat dilaksanakan sesi maupun tatap muka ya, offline maupun online. Nah, sedangkan untuk ujian sertifikasi PPJ-TPB, Pejabat Pengendalian, Pokja Pemilihan yang selalu dari LPG, sertifikasi profesi LKPP, itu dapat dilaksanakan baik dua. Yang pertama itu dilaksanakan oleh LKPP sendiri, dari sertifikasi LKPP. Yang kedua dapat dilaksanakan oleh pelaksana uji kompetensi yang telah diverifikasi oleh LKPP. Jadi bisa dua. Jadi memang untuk pengajuannya pelaksanaan uji kompetensi telah verifikasi harus mengajukan kepada direktur sertifikasi yang dapat melaksanakan ujian. Jadi dibuka kelas khusus di jadwal-jadwal yang sudah ditentukan, itu di luar jadwal ya, yang sudah ditentukan LKPP, itu mereka dapat membuka jadwal khusus untuk misalnya Pemprov Maluku Utara, misalnya 40 orang kita mau mengajukan ujian sertifikasi kompetensi, kita bisa mengajukan dan bisa dilaksanakan di Maluku Utara. Walaupun nanti secara ujiannya pun bisa melalui offline maupun online. Kalau anggarannya cukup, kita bisa mendatangkan asesornya. Tapi kalau anggaran yang tidak cukup, kita bisa lewat online-nya. Cuman memang untuk penganggarannya, kalau memang kita melaksanakan sendiri, penganggarannya semua dari kita gitu. Honor asesornya itu harus dari kita. Besaran honor juga dia sesuai dengan ketetapan yang ditetapkan dalam keputusan kepala LKPP ya. Satu asesor kalau saya tidak salah itu 2.800.000 untuk dua orang. Jadi satu asesor itu tidak boleh memegang lebih daripada 2 orang. Dia harus memegang cuma 2 orang maksimal. Karena memang untuk ujiannya itu cukup lama, Bapak Ibu. Saya kemarin itu ujian itu hampir 6 jam. Karena 3 kompetensi, satu kompetensi itu sekitar 2 jaman. 2 jam. Jadi memang betul-betul digali betul kemampuan kita untuk bisa memahami terkait dengan kompetensi tadi, perencanaan pengarahan, pengelolaan kontrak maupun pengelolaan swakelola. Untuk kompetensi PPK-TPC itu tidak ada uji kompetensinya Bapak Ibu. Jadi yang penting sudah bisa lulus pelatihan kompetensi TPC itu sudah berkompetensi PPK-TPC ya. TPC. Jadi untuk PPK-TPC itu tidak ada kompetensinya dan tidak diperlukan ujian sertifikasi kompetensi Bapak Ibu. Jadi yang baru ada itu baru di TPB, tipe A belum dilaksanakan, baru di TPB Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu tampilan kalau untuk ujian sertifikasinya yang gratis tadi. Ini tampilannya Bapak Ibu. Bapak Ibu buka saja PPSDM-nya, terus cari jadwal pelajar ujian. Nah ini nih. Nah ini yang tadi saya bilang kan, batasnya 20, yang garis itu maksimal keikutsertaannya 20 orang. Ini 17 yang sudah daftar. Kita tinggal daftar saja. Nah, ini gratis Bapak Ibu. Yang LKPP ini gratis semuanya. Kita tinggal daftar saja untuk mengikuti ujian. Ya, siapa saja yang dapat menjadi peserta sertifikat kompetensi personal lainnya? Yang pertama itu untuk PPK diperuntukkan bagi kementerian, lembaga pemerintah daerah, TNI dan Polri. Sedangkan untuk Pokja dan pejabat pengendalian diperuntukkan bagi TNI, Polri dan KLPD yang nilai atau jumlah pakainya tidak mencukupi untuk memenuhi pencapaian batas angka kredit minimum per tahun bagi pengelola barang jasa. Jadi memang tidak semua dapat mengikuti, terutama di Pokja dan pejabat pengendalian. Ini syaratnya. Syarat untuk mengikuti uji kompetensi personalnya, pertama harus memiliki sertifikat dasar atau sertifikat kompetensi level 1. Itu syarat utama, itu syarat mutlak sudah itu. Sebagai entry level wajib memiliki. Kedua,
ijazah paling rendah S1 atau D4 atau memiliki golongan RON paling rendah golongan 3A. Nah, itu kata atau ya, bukan dan. Kita garis bawahi kata atau. Artinya ketika dia sudah golongan 3A, walaupun dia bukan S1 atau apa, bukan D4, yang penting dia sudah golongan 3A, itu bisa. Tapi kan kalau belum S1 kan belum bisa 3A tuh. Jadi minimal S1 lah. Dan golongan rendah paling rendah golongan 3A. Artinya kalau dia penyesuaian di apa namanya? Penyesuaian tapi dia belum belum apa namanya? Belum penyesuaian jasa. Nah, ini juga harus menjadi catatan, tapi yang penting dia sudah kata atau itu sudah sebenarnya sudah bisa mewakili ahli itu tersebut. Berikut harus memiliki surat tugas, Bapak Ibu. Surat tugas dari instansi hasil sertifikasi. Itu ansih menjadi syarat mutlak. Yang keempat, memiliki portofolio. Portofolio berupa SK pengangkatan sebagai PPK atau surat tugas atau rekomendasi membantu tugas PPK. Artinya tidak perlu PPK juga, tapi dia sebagai tim teknis PPK pun bisa. Tim teknis PPK juga bisa. Yang kedua, sertifikat keikutsertaan pelatihan kompetensi PPK yang tadi saya sampaikan ini oleh PPK lewat pelatihan. Yang ketiga, pengalaman dan hasil pelatihan jenis kompetensi tertentu sesuai standar kompetensi PPK, penjahat pengenalan, pokja pemilihan. Untuk dokumen portofolionya ini Bapak Ibu dapat download di sini di apa namanya link ini. Itu tata cara penyusunan portofolio atau sistematiknya sudah ada di sana, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu harus juga mengisi formulir pengajuan sertifikasi kompetensi yang telah diisi. Yang paling penting sebenarnya Bapak Ibu menyurat dulu ke Direktorat Sertifikasi Kompetensi. Nah, tahapannya saya jelaskan di belakang. Untuk portofolio Bapak Ibu, portofolio bisa berdasarkan pengalaman atau bisa berdasarkan hasil pelatihan atau tugas-tugas yang ada pada saat pelatihan PPK. Artinya apa? Artinya kalau Bapak Ibu merasa portofolionya tidak cukup, ikut saya pelatihan. Tapi memang lagi-lagi untuk mengikuti pelatihan PPK TPP, memang Bapak Ibu harus betul-betul pantau secara rutin di website e-learning.lkp.co.id. Karena memang kadang-kadang informasi langsung terbuka begitu saja. Dan siapa cepat, lagi-lagi siapa cepat, dia dapat menjadi peserta. Ini tadi saya jelaskan, jika boleh memiliki apa namanya portofolio, dia dapat mengikuti pelatihan. Kalau memang dia sudah memiliki portofolio, dia bisa dapat langsung mengajukan permohonan penguji kompetensi. Ya, bisa pakai dua cara, ikut pelatihan atau langsung mengajukan portofolio. Ini tahapannya, Bapak Ibu. Ini kemarin tahapan yang kemarin saya lalui. Yang pertama, saya mengajukan surat permohonan uji kompetensi. Jadi yang menandatangani surat tersebut adalah kepala kita, bos kita. Jadi setingkat eselon 2. Dia menandatangani. Jadi misalnya di PU, misalnya mereka mau mengikuti uji kompetensi, ada Pak Garis PU yang mengajukan permohonan uji kompetensi. Jadi daftar nama-namanya mengikuti dalam surat tersebut di bawah. Kebetulan kemarin yang mengajukan Pak Karo yang mengajukan itu nama saya sendiri yang apa namanya mengajukan dan difasilitasi. Jadi dari surat itu kemudian dikirim ke Pak Direktur Sertifikasi Profesi LKPPRI. Jangan salah kirim, karena kalau salah kirim itu dikirim ke direktur lain waktunya tidak diproses. Jadi ini yang perlu dicatat. Kirim ke Direktur Sertifikasi Profesi LKPPRI melalui email sertifikasi kompetensi okupasi@gmail.com. Setelah itu dikirim, suratnya dikirim, kemudian setelah diterima, LKPP kemudian memproses surat tersebut dengan melihat jadwal kosong daripada uji kompetensi tersebut. Jadi setelah LKPP dapat jadwal kosong, kemudian
LKPP membalas surat kita. Jadi dalam LKPP kemudian membalas surat untuk bisa dapat memfasilitasi uji kompetensi melalui surat pemberitahuan fasilitasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi personel lainnya PPBJ. Dalam surat tersebut sudah ada jadwal untuk mengikuti kompetensi dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Jadi pada saat surat permohonan uji kompetensi itu kita belum mengajukan syarat-syarat yang tadi yang saya jelaskan tadi, belum. Hanya sekedar surat saja. Nah, setelah dapat surat balasan dari LKPP, baru di situ dimintakan kita mengirim syarat-syarat. Nah, itu baru kita mengirimkan syarat-syaratnya. Jadi bukan kebalik ya, bukan kita siapkan syarat baru kita kirim surat. Nah, jadi suratnya sampai dulu, mereka balas surat kita dulu, baru kita bisa mengirim persyaratan kita. Jadi kemudian setelah surat kita terima, kita melengkapi, yaitu peserta sertifikasi wajib mengirimkan dokumen persyaratan portofolio dan bahan paparan yang memuat unsur 5W1H melalui email. 5W1H itu what, when, what, where, dan how. Itu tuh. Nah, ini Bapak Ibu dapat kalau Bapak Ibu uji kompetensi, juga kompetensi ikut pelatihan 5W1H. Itu wajib tuh paparannya. Kalau di sekarang yang Pak Iksan dari Kominfo lagi ikut itu sudah diajarkan bagaimana cara penyusunan portofolio berdasarkan 5W1H. Setelah kita mengirimkan persyaratan, kemudian LKPP menerbitkan pengumuman penetapan peserta uji kompetensi. Jadi yang sudah memenuhi persyaratan tadi kemudian diumumkan, nama-namanya keluar semua tuh, serta tanggal pelaksanaan uji kompetensinya. Jadi ada 2 kali, di situ ada di surat fasilitasi itu sudah ada tanggal, di pengumuman penetapan peserta juga ada tanggal pelaksanaan ujian kompetensi. Kemudian setelah mendapat pengumuman itu, kemudian peserta, ini kita yang sudah difasilitasi, kemudian menyiapkan sarana dan prasarana uji kom secara daring online. Karena sampai sekarang untuk uji kompetensinya tidak ada yang tatap muka, Bapak Ibu. Semua online. Nah, sarana dan prasarana apa saja, Bapak Ibu? Itu pertama device-nya, dalam ini laptop, HP, itu dua. Satu sebagai device utama, satu sebagai pengawas. Ada 2 di belakang, satu di depan, satu di belakang pengawas. Setelah kita siapkan, nanti ada tanggal di mana panitia dari LKPP memverifikasi sarana dan prasarana yang kita sudah siapkan. Jadi H-3 atau H-5 sebelum pelaksanaan ujian itu kita diverifikasi. Jadi kita disediakan waktu untuk bisa memverifikasi. Jadi nanti LKPP memverifikasi apakah memang device kita sudah cukup untuk dapat memenuhi uji kom secara online. Jadi memang di mana kita ujian itu semua ditanyakan nanti. Ada beberapa surat pernyataan akan kita isi juga nanti pada saat Bapak Ibu sudah dapat surat fasilitasi itu semuanya nanti kemudian mereka kirim ke kita untuk kita bisa penuhi. Setelah verifikasi sarana prasarana dan kita sudah dirasakan untuk siap untuk mengikuti, nah kemudian kita dapat mengikuti pelaksanaan uji kom. Pelaksanaan uji kom sendiri yang ada pada saat itu adalah cuma 3, yaitu panitia, asesor, sama ACC saja. ACC itu berarti yang melaksanakan ujian. 1 asesor hanya 2 ACC. Ini jadwalnya Bapak Ibu. Jadwal ini 1 tahun per tahun 2023. Jadi 1 bulan itu ada 2 kali pelaksanaan. Jadi kalau saya kemarin dapatnya di nomor 10 nih. Jadi 10 sampai 11 Agustus 2023. Saya dapatnya di sini. Ini masih ada waktu yang kosong, ini bisa Bapak Ibu manfaatkan. Jadi kalau memang Bapak Ibu merasa portofolio yang sudah cukup, silakan ajukan saja. Ini masih ada waktu-waktu kosong. Nah, ini Bapak Ibu bisa manfaatkan. Ini lagi-lagi gratis ya Bapak Ibu, tidak berbayar. Bagaimana jika setelah tanggal 31 Desember 2003 tidak ada ASN berkompetensi PPK dalam OPD ya, gitu. Kan pertanyaan kan begitu kan berarti ya. Berarti nomor 1 ini dalam hal mengadakan ikatan untuk pengenalan barang jasa PA
atau KPA bertingkat sebagai PPK. Artinya ketika tidak ada ASN yang berkompetensi PPK, PA KPA jadi PPK lah. PA KPA dapat bertindak sebagai PPK dibantu oleh PPK yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas PPK atau agen pengadaan. Nah, ini saya ambil dari PMDN 77 nih. Ini penjelasannya di situ di PMDN lagi 77 tahun 2021 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Yang kedua, atau kepala UKPJ dapat menugaskan JF PPBJ untuk menjadi PPK atau tim teknis PPK. Jadi yang dua ini kepala OPD harus menyurat dulu kepada kepala UKPJ, baru kepala UKPJ yang menugaskan JF PPBJ. Yang ketiga, atau kepala OPD yang tidak memiliki SKP-nya menyurat kepada OPD yang memiliki ASN yang sudah punya kompetensi PPK pada OPD lain untuk menjadi PPK atau PPK. Artinya ada 3 cara. Jadi bisa langsung PAKP yang jadi PPK, atau bisa meminta JPPJ di kepala OPD untuk jadi PPK, atau bisa meminta kepada OPD yang sudah memiliki ASN yang berkompetensi PPK di OPD lain untuk menjadi PPK. Nah, ini 2 alternatif ini bisa 3 alternatif bisa digunakan. Bagaimana jika tidak ada penetapan PPK dalam OPD? Nah, khusus untuk APBD, dalam hal tidak ada penetapan PPK pada pengadaan barang jasa yang menggunakan anggaran APBD, maka pihak KPA menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK. PPTK yang melaksanakan tugas PPK lagi-lagi harus memenuhi persyaratan kompetensi PPK. Jadi tidak ansih PPTK semuanya bisa jadi PPK, dia harus punya kompetensi dulu gitu. Kalau tidak, balik lagi level 1 PA KPA yang jadi PPK, atau dia minta JPBJ jadi PPK, atau minta kepada OPD yang sudah memiliki kompetensi PPK. Nah, mungkin itu saja dari saya Pak Takdir. Saya rasa nanti kita bisa lanjut ke diskusi terkait apa-apa saja yang diujikan. Nanti kita lanjut saja pada diskusi. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.